Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami kenal, kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Putra Natal. Malam hari ini kami berkumpul bersama. Kami mau menikmati kehadiran Tuhan. Untuk itu kami membuka hati kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu yang akan menuntun, yang akan menolong, yang akan membimbing, dan akan menjadi penerang di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh umat-Mu, dan biarlah sungguh-sungguh kami boleh mengambil refleksi dari setiap yang kami lakukan sepanjang bulan Desember dan terutama malam hari. Perdengarkan suara-Mu, pakai hamba-Mu, dan tidak lebih baik dari siapapun juga. Sampaikanlah itu melalui dan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Putra Natal, kami menyambut firman Tuhan. Amin. Baik, sekali lagi saya sapa shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat malam Ibu RT. Terima kasih. Selamat malam rekan-rekan Pak PC, ya, bersama dengan undangan tetangga-tetangga seluruh jemaat Tuhan, pendeta-pendeta di jemaat ini, vikaris, evangelis, anak sekolah minggu sampai orang dewasa. Baik, kita akan merefleksikan atau belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Mari membuka kebenaran firman Tuhan. Tidak asing lagi bagi kita, ini adalah tema dari PGI dan KWI. Tapi kita akan melihat dari refleksinya dalam bentuk eksposisi dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya nanti, mari saya mengundang semuanya bangkit berdiri, kita menghormati bagian firman Tuhan, satu bagian ayat ini saja, dan kita baca bersama-sama. Alkitab saya halaman 66. Jika sudah menemukannya, kita akan membaca 1, 2, 3. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dalam ayat ini kita menemukan poin penting untuk direnungkan, menjadi refleksi kita bersama dengan bagian yang sudah diangkat dalam kehidupan sehari-hari tentang iman, tentang tindakan dan pengalaman nyata akan kehadiran Allah. Yang pertama kita melihat bahwa para gembala merupakan simbol kesederhanaan dan keterbukaan. Mereka adalah dalam konteks ini, dalam budaya pertama, abad pertama, gembala sering dipandang sebagai kelompok yang sederhana, bahkan marginal, kelompok yang kecil dan tidak diperhitungkan. Namun Tuhan memilih mereka sebagai penerima pertama kabar kelahiran Yesus. Pilihan ini bukan kebetulan. Allah ingin menegaskan bahwa kasih dan keselamatannya tersedia untuk semua orang, termasuk mereka yang dianggap kecil, termasuk mereka yang dianggap tidak penting, termasuk mereka dalam kehidupan rutinitas yang sederhana, tanpa memandang status, dan seringkali melalui cara yang tidak terduga. Allah hadir. Apakah kita memiliki hati yang terbuka? Apakah kita memiliki sikap yang rendah hati, terbuka untuk menerima kabar sukacita Allah seperti para gembala? Apakah kita bersedia untuk percaya bahwa Allah bisa bekerja melalui kesederhanaan dalam hidup kita? Kita lihat tadi 3 tokoh yang dimainkan dalam drama. Sederhana, tetapi seringkali terjebak dalam rutinitas dan tidak
melihat adanya karya pekerjaan Tuhan. Berikutnya kita melihat ajakan untuk bertindak. Dikatakan oleh para gembala, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Respon para gembala terhadap pesan malaikat bukanlah pasif. Mereka berkata, marilah sekarang kita pergi. Ini menunjukkan langkah iman yang ditunjukkan dengan tindakan. Mereka yang menunda atau ragu, tetapi segera mencari bukti nyata dari kabar yang mereka terima. Ada ketakutan sebelumnya, karena mereka yang sederhana disapa oleh yang Maha Kuasa. Tindakan ini mencerminkan iman yang hidup, yang tidak hanya mendengar, tetapi meresponi panggilan Tuhan. Pergi ke Betlehem adalah perjalanan iman, sebuah langkah menuju perjumpaan dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika tema PGI pertama keluar, KWI juga mengeluarkan, dan salah satu grup kita baca, dia katakan, beta saya mau ke Betlehem, soalnya sudah pernah. Mungkin ini hanya sebagai kata-kata saja, tetapi yang saya melihat di sini, mengapa Betlehem itu penting? Dikatakan bahwa Betlehem tempat perjumpaan dengan Allah. Secara harafiah, Betlehem berarti rumah roti. Tempat ini menjadi saksi kelahiran sang roti hidup, yang memberi kehidupan bagi kita, yang memberi kehidupan bagi dunia, dan memberi kehidupan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Di dalam Dia kita mendapatkan kepuasan. Dalam ayat ini Betlehem juga melambangkan tempat perjumpaan manusia dengan kasih Allah. Kasih Allah yang menjelma dalam rupa manusia. Perjalanan para gembala ke Betlehem mengajarkan kita untuk tidak hanya mendengar tentang Allah, tahu secara knowledge, tetapi untuk mencari pengalaman nyata akan kehadirannya. Natal mengajak kita untuk mengalami Kristus. Natal mengajak kita untuk berjumpa dengan Kristus dalam keheningan doa, dalam firman-Nya, dalam kehidupan kita sesama, bahkan secara pribadi. Sudahkah kita bertemu dengan Kristus? Sudahkah bulan-bulan ini banyak perayaan Natal, tapi kita apakah sudah sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus? Menikmati persekutuan pribadi dengan Kristus Sang Putra Natal. Di mana ke Betlehem dalam hidup kita? Bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk mengalami kelahiran Kristus secara nyata? Berikutnya, menyaksikan dengan sukacita. Setelah melihat Yesus, para gembala menjadi saksi yang penuh sukacita. Mereka memuji dan memuliakan Allah atas apa yang mereka alami. Berpengalaman dengan Allah, Lukas 2 ayat 20. Katakan di sini, kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang telah mereka dengar, mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, perjalanan mereka ke Betlehem tidak berakhir dengan pengalaman pribadi, mengalami nyaman dan bertemu dengan Juru Selamat, tetapi menghasilkan kesaksian bagi orang lain. Pesan Natal ini juga berlaku bagi kita yang ada di ruangan ini. Setelah mengalami kasih Allah dan berjumpa dengan Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi dan membawa sukacita itu kepada dunia. Beta baru di sini, tetapi tradisi ini mungkin sedikit koreksi bagi beta. Mungkin ada maksud-maksud yang baik, tetapi saya melihat anak-anak kecil yang ketika merayakan perayaan Natal ini, mereka penuh dengan ketakutan. Apalagi ketika bertemu dengan Santa Claus, Santa Pete, yang mereka takutkan sekali. Karena
saudara, saya 2 hari lalu ketika menyaksikan ini, saya menangis, Tuhan, apakah ini makna Natal sebenarnya? Bukan berarti budaya itu tidak boleh, tetapi ada yang perlu dikikis. Kita kembali kepada firman Tuhan. Back to Bible. Kembali kepada Alkitab berkata tidak ada istilahnya harus takut-takutan bertemu dengan Tuhan. Memang pada gembala dalam merasa ketakutannya itu, tetapi bukan ketakutan mau dimasukkan karung. Bukan ketakutan karena diintimidasi. Ada orang tua berkata, ya karena saya tidak terkendali lagi Pak, maka respon saya memakai itu saja supaya dia ada takut. Tapi tahu nggak Bapak Saudara, dari 10 traumatik terlalu dalam akan bawa sampai kapanpun juga, bahkan mereka bisa kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Bethlehem tempat berjumpa dengan Allah. Apakah sepanjang malam Natal yang sudah kita lalui mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 11 ini, mungkin sudah setiap malam atau satu malam ada 2 kali, saya salah. Tetapi apakah kita sudah bertemu dengan Kristus, Sang Putra Natal? Yang terakhir, ketika mereka pulang menyaksikan bahwa Putra Natal itu sudah datang, perjalanan mereka yang begitu mengalami perjumpaan pribadi, menghasilkan kesaksian, mengubah mereka dari seorang gembala yang tidak banyak bicara, hanya berbicara mungkin kepada rekan-rekannya dan kambing dombanya, tetapi mereka menyaksikan dengan sukacita kepada keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pesan Natal ini juga berlaku bagi kita. Setelah mengalami kasih Allah, kita dipanggil untuk menjadi saksi dan membawa sukacita kepada dunia ini. Biarlah juga kita memiliki bahwa pentingnya kita menyaksikan kemurahan Tuhan sepanjang hari Natal yang akan kita lalui terus menerus. Marilah malaikat-malaikat ketika mereka menyampaikan berita sukacita itu, maka beberapa poin yang perlu kita ambil sebagai respon dari refleksi Natal pada malam hari ini. Yang pertama, para gembala simbol kesederhanaan dan keterbukaan mau membuka diri, mau dipakai oleh Tuhan. Kapan waktunya? Sekarang. Maka kata tema PGI, marilah sekarang. Sekarang itu berarti sekarang, besok, minggu depan, tahun depan, sekarang berarti mari kita dalam kesederhanaan terbuka sekarang menerimanya. Berjumpa secara pribadi mohon ampun di hadapan Tuhan dalam segala dosa dan kesalahan kita. Apakah kita memiliki hati yang terbuka untuk menerima kabar sukacita seperti para gembala, bersedia untuk percaya bahwa Allah bisa bekerja melalui kesederhanaan seperti tema tadi, keseharian kita, tetapi bisa bertemu dengan Kristus dalam keseharian. Saudara, Bapak Ibu Saudara berjumpa. Berikutnya, marilah sekarang kita pergi. Ajakan ini bertindak sebagai menunjukkan langkah iman yang diwujudkan dalam tindakan mereka. Dikatakan mereka tidak menunda-nunda. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa kita meresponi panggilan Tuhan dengan bersedia untuk bertindak? Apa kita melangkah menuju kesediaan untuk dekat dengan Tuhan? Bethlehem adalah rumah roti. Berarti dalam kehidupan kita sehari-hari kita bertemu terus dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati firman. Berapa di antara kita di ruangan ini cintakan firman Tuhan? Mengambil komitmen malam hari ini. Mungkin kita dalam rutinitas sehari-hari banyak hal yang kita lakukan, bahkan kadang-kadang ini yang menjadikan di zaman sekarang. Bapak Ibu Saudara yang kasih jujur, ketika buka mata pertama pagi-pagi, apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan? Puji Tuhan kalau kita berjumpa dengan Kristus langsung. Tapi yang pertama apa?
membuka handphone. Iya Pak, iya? Oh tidak ada, puji Tuhan kalau tidak ada di sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih berarti luar biasa sudah berjumpa dengan Kristus setiap hari. Tetapi jikalau kita rutinitas itu melupakan berjumpa dengan Kristus, mengambillah komitmen itu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang kasih. Bapak Ibu Saudara, pergilah, jadikanlah dirimu sebagai saksi Kristus yang mengubah hidupmu. Jika engkau sudah bertemu dengan Kristus Sang Putra Natal, mengubahkan hidupmu. Dan juga bagi anak-anak kita, mari makna Natal kita berikan dengan yang sesungguhnya. Bukan seperti tradisi, minta maaf beta memang bukan orang sini asli, tetapi saya sangat menyedihkan ketika makna Natal sudah dirubah dengan ketakutan luar biasa karena akan kedatangan Santa Claus yang akan masuk ke dalam tahun kalau tidak mengikuti kemauan. Akhirnya sambil menangis dia bilang, suruh goyang apa nggak ngerti, goyang dia sambil goyang, tapi dipaksa diri untuk goyang, kalau nggak dimasukkan ke dalam karung. Wow, menyedihkan hati Tuhan melihat apakah sebenarnya makna Natal. Anak-anak perlu berjumpa dengan Kristus. Anak muda perlu berjumpa dengan Kristus. Jangan hanya main TikTokan seperti tadi dibilang anak muda satu ibu rumah tangga rutinitas kita. Semua kita suka media. Bukan beta anti media, tapi ingat, jangan sampai media juga berisi banyak sampah yang bukan membawa kita memuliakan Tuhan, bukan membawa kita menjadi saksi Kristus. Yang terakhir, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Adalah panggilan untuk melangkah dalam iman, mencari Kristus dan mengalami kasih-Nya secara pribadi. Ini bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi perjalanan rohani menuju perjumpaan dengan Tuhan yang harus ada di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Natal adalah momen untuk membuka hati, merespon panggilan Allah, dan berbagi sukacita kelahirannya kepada sesama. Seperti para gembala, marilah kita mendengar, marilah kita percaya, mari kita bersukacita dan bertindak menjadi berkat bagi sesama kita, bagi anak-anak kita. Kalau sudah berjumpa dengan Kristus, mulut kita bertobat. Amin. Sehingga kalau mendidik anak, mendidik yang benar, Alkitab dia berbicara kepada pasangan kita. Orang anak muda berbicara kepada sesamanya dan berbicara juga kepada orang tua. Kita adalah terang Kristus yang sudah berjumpa dengan Kristus. Kita diubah bukan seperti yang dunia ini, tapi pembaharuan dunia kita. Datanglah kepada Kristus dengan iman, menyaksikan kehadirannya dan membawa damai, dan meneruskan kasih itu kepada dunia. Dengan demikian, Natal bukan sekedar perayaan, Natal bukan rutinitas setiap tahun, tetapi transformasi, perubahan hidup, day for day, hari demi hari, menuju kemuliaan Bapa di surga. Karena pujian mengatakan, kita tidak akan membawa apa-apa nanti. Datang ke dunia tidak membawa, kita tinggalkan dunia dan tidak membawa apa-apa. Biarlah hati kita selalu memuliakan Tuhan. Mulut kita mengatakan kata-kata yang berkat, bukan kata-kata yang tidak menjadi berkat. Kadang-kadang jangan marah betai, bagus sekali sopan. Tetapi ketika ada persoalan sedikit, mulai aslinya keluar kemarahan, kejengkelan, dan kata-kata yang mutiara. Ya, saya tidak usah sebutkan di atas. Mari kita merubah hidup kita. Selamat merayakan Natal, meresponi kehadiran Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mari kita tundukkan kepala. Jika pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara lelah berjalan sepanjang tahun 2024 dengan rutinitas tanpa memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan, tanpa berjumpa pribadi dengan Kristus Sang Putra Natal,
tanpa menikmati roti surgawi yaitu firman Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan, mungkin hidupmu semakin jauh bukan menjadi seperti yang Tuhan Yesus Kristus inginkan. Mari membuka diri kepada Tuhan. Tuhan ada di sini. Kapan waktunya? Sekaranglah waktunya membuka diri. Katakan kepada Tuhan, aku mau berjumpa dengan Engkau dalam pekerjaan. Aku mau berjumpa dengan Engkau di dalam rutinitasku. Aku mau berjumpa dengan Engkau dalam kuliahku, dalam pekerjaanku, dalam mengasuh anak-anak, mengurus rumah tangga dan semuanya. Sehingga sungguh hari demi hari kita memuliakan. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem, menikmati kebaikan Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah datang sebagai putra Natal. 2000 tahun yang lalu kami peringati pada malam hari ini sebagai bayi. Namun suatu hari kelak Engkau berjanji Engkau akan datang dalam kemuliaan-Mu sebagai hakim untuk menghakimi dunia ini. Tuhan, lihatlah kami. Apakah kami sudah berjumpa dengan Kristus? Apakah kami mengutamakan Engkau di sepanjang bulan Natal ini? Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, ubahlah hidup kami. Supaya sungguh semakin hari kami semakin serupa dengan Tuhan. Dan tolong kami juga seperti para gembala, ketika meresponi panggilan Tuhan, berjumpa dengan Kristus, tetapi kehidupan sehari-hari kami pun kami mau menyaksikan. Bukan hidup penuh dengan ketakutan, kecemasan, akan intimidasi, akan segala hal yang akan terjadi, akan segala macam yang diperkirakan akan terjadi di daerah ini, di kota ini, di negara ini, dan seterusnya. Biarlah sungguh Tuhan, kami menikmati peristiwa Natal. Bahkan di tahun-tahun yang akan datang, kami mau tetap bersuka cita dalam kondisi apapun juga, karena kami berjumpa dengan Kristus. Kehadiran Allah bahkan di dalam masa-masa yang berat dan masa-masa yang menyenangkan, kami percaya kami tetap menjadi berkat. Seperti Daniel di tengah-tengah kesengsaraan, di gua singa sekalipun, di alam bawah yang banyak maut sekalipun, tapi kehadiran Allah yang akan menolong kami, menolong Daniel dan menolong semua umat Tuhan untuk tetap menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalam hidup dan bangsa. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara, tapi Roh-Mu yang kudus ada di ruangan ini dan ada di hati kami untuk meneruskan firman Tuhan. Dan tolong kami akan disebut berbahagia ketika kami melakukan kebenaran firman. Demikian melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Putra Natal, kami bersyukur atas referensi firman Tuhan hari. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.